Hai teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di channel ini. Di video kali ini, kita masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Nyobain Istri Orang. Dan ini udah masuk ke part 3. Bagi teman-teman yang belum nyimak part 1 dan 2, silakan simak dulu video sebelum ini ya. Dan di part 3 ini, Ranti sama Satrio sudah sampai di KKN, pos KKN ya. Dan suaminya hendak menyusul ke pos KKN. Tapi anehnya, Ranti gak mau menemui suaminya. Justru dia mengajak Satrio untuk pergi meninggalkan pos KKN. Tentunya hal ini sangat menakutkan bagi teman-temannya. Tapi namanya Ranti, dia nggak bisa diatur dan akhirnya dia sama Satrio pergi meninggalkan pos KKN. Gimana kalau misalnya suaminya nanti sampai di pos KKN sementara Ranti gak ada? Penasaran nggak? Yuk kita langsung ke ceritanya. Inu dan kawan-kawan menarik nafas lega. Begitu yang keluar dari mobil bukan Pak Dodi, suaminya Ranti, tapi seorang perempuan muda. Entah siapa, gak ada yang tahu. Yang tahu hanya Ranti. Terbukti, dia nampak grogi begitu wanita itu menghampirinya. Ranti yakin tadi wanita itu sempat melihat dirinya berpelukan sama Satrio. Mbak Ranti gak apa-apa, tanya wanita itu, seraya memegang kedua bahu Ranti dan meneliti keadaan. Aku baik-baik saja kok, jawab Ranti, terdengar santai. Ternyata wanita yang baru datang itu Kinan, adik kandungnya Pak Dodi yang tinggalnya di Magelang. Pasti dia disuruh sama suami Ranti untuk datang ke posko KKN. Gak lama, Ranti menatap grogi lagi ketika Kinan menatap Satrio yang berdiri di belakangnya. Dia orang yang menyelamatkanku. Namanya Mas Satrio, kata Ranti mendahului. Kinan gak menyahuti, masih menatap Satrio dengan tatapan yang kurang suka. Dan untuk menghindari kecurigaan, Ranti langsung melihat keadaan dengan menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Namun anehnya, Kinan nampak gak menyimak semua omongan Ranti. Dia malah asik bermain ponsel. Ranti sempat melirik ke layar ponsel Kinan sedang membuat pesan WhatsApp. Ranti yakin Kinan sedang WA-an sama Pak Dodi. Perasaan khawatir mendadak muncul dalam hatinya. Ranti sudah bisa tahu Kinan pasti mengabarkan tentang keberadaan Satrio. Pasti nanti akan terjadi keributan. Dia sudah paham sekali dengan watak suaminya. Gak lama berselang, ponsel Kinan bernyanyi. Wanita itu menjauh dari Ranti dan sudah ngobrol di telepon. Namun hanya sesaat, dia kembali mendekati Ranti dan katanya sambil menyodorkan ponsel ke Ranti. Mas Dodi mau ngomong. Agak ragu-ragu, Ranti menerima ponsel itu. Lalu, halo mas, kenapa kamu gak mati sekalian sama pria itu? Ucap Pak Dodi di telepon. Terdengar sadis sekali. Ranti kaget. Itu yang bisa nampak dari rona mukanya yang berubah tegang. Dia gak ngomong apa-apa. Seketika diputus sambungan telepon dan menyerahkan ponsel itu ke pemiliknya. Dukanya benar. Kinang sudah mengadu ke Pak Dodi. Tapi Ranti sudah siap. Akan dihadapi apapun terjadi. Sementara semua anak yang menyaksikan kejadian tuanya pada diam saja, pada bengong. Meski sebenarnya sudah pada tahu ada firasat jelek akan menimpa Ranti. Selanjutnya, Ranti menarik nafas lega. Kinan pamit pulang. Bagi Ranti, itu akan lebih baik. Bagaimana juga hubungannya dengan adik suaminya itu selama ini memang jauh. Gak bisa akur, gak tahu apa masalahnya. Ranti jauh hari sudah menduga. Pasti Kinan gak setuju kalau kakaknya menikahi Ranti. Usianya saja jauh. Ranti itu masih muda dari Kinan yang statusnya adik suaminya. Ranti itu masih muda. Mungkin itu yang jadi alasan Kinan gak bisa deket sama Ranti. Ranti sendiri gak perlu pusing untuk melakukan sesuatu biar hubungan dengan iparnya bisa akur dan rukun. Toh dia merasa gak pernah menyinggung ataupun mengganggu hidup saudara-saudara suaminya. Itu yang jadi prinsipnya. Sesaat setelah Kinan pergi, Ranti mendekati Satrio dan menatap lekat-lekat. Lalu katanya, tolong bawa aku pergi dari sini mas. Aku gak mau bertemu suamiku.
Terang saja, permintaan Ranti membuat Satrio kaget. Kedua matanya melebar, sementara teman-temannya yang mendengar itu jadi ikut kaget dan saling melempar pandang satu sama lain. "Kamu jangan nekat, Ran. Suamimu mau kesini. Kok kamu malah pergi?" ujar Ino seraya mendekat. "Aku gak mau ribut-ribut di sini, Nu. Lebih baik aku menghindar dari suamiku," tukas Ranti. "Iya, aku tahu itu. Tapi kamu juga mikirin kami dong. Bagaimana kalau suamimu nanti tanya? Kami mau jawab apa?" protes Ino. Untuk sejurus Ranti diam, seperti lagi mikir. Dalam hitungan beberapa detik ke depan, baru dia menatap Inu dan semua teman-temannya di situ dan berujar, "Maafin aku jika sudah merepotkan kalian. Tapi akan lebih parah keadaannya jika aku tetap di sini. Tolong, kalian ngertiin aku." Inu dan teman-teman yang lain saling bertatapan lagi. Sebenarnya mereka tahu persis keadaan hati Ranti, paham kecemasan Ranti, tapi mereka bingung jawaban apa yang akan diberikan ketika Pak Dodi bertanya. "Katakan saja apa adanya. Aku pergi sama Mas Satrio," ucap Ranti pelan, seolah memberi jawaban dari pertanyaan yang bersemayam di kepala teman-temannya. "Oke, aku bisa paham. Tapi tolong kasih alamat rumah Mas Satrio. Pasti Pak Dodi akan tanya itu." Yang ngomong Dika. "Jangan, Dik. Itu sama saja kamu mau menghabisiku. Katakan saja aku pergi sama Mas Satrio. Setelahnya bilang kalian gak tahu menau." Untuk yang kesekian kali, teman-teman Ranti saling bertatapan. Di wajah mereka nampak ada rasa khawatir dan kepasrahan. Sebenarnya, mereka, terutama Dika, ingin mengatakan Ranti itu egois, hanya memikirkan keselamatannya saja tanpa mau melihat posisi anak-anak, dan akhirnya mereka melekas kepergian Ranti. Satrio, yang mestinya hendak menolak keinginan Ranti, ikut gak bisa berkutik. Dia nampak nurut saja ketika Ranti menggandeng tangannya dan melintas mendekati motor. Selang beberapa lama kemudian, Ranti dan Satrio sudah sampai di suatu tempat. Bukan di rumah Satrio, melainkan di sebuah motel. Satrio bingung jawaban apa yang diberikan ibunya jika melihat Ranti ikut pulang lagi. Jalan satu-satunya adalah menginap di luar, dan Ranti setuju sekali. Bahkan dengan semangat dia memeluk pinggang Satrio selama berboncengan. "Kita sudah masuk ke dalam permainan yang menakutkan," ujar Satrio usai melemparkan tubuhnya di kasur. "Apa Mas Satrio takut?" sahut Ranti yang juga ikut menggelosorkan tubuhnya di sisi Satrio. "Tentu saja, karena ini sebuah kesalahan. Aku bisa dituduh melarikan istri orang." Ranti merubah posisi dari tengkurap menjadi merebah, melihat langit-langit kamar. Sesekali terdengar suara dengusan nafasnya dari hidung yang bangir itu. Lalu dia menoleh ke sisi, melihat wajah Satrio yang juga melihat langit-langit. Dan namanya anak muda, biarpun lagi menghadapi masalah, tapi keduanya tetap saja ingin memanfaatkan kesempatan yang ada. Keduanya saling bertatap, tatapan yang mampu menghilangkan kekusutan hati dan pikiran yang saat tadi sempat memusingkan kepala. Sekarang malah seperti telah melupakan. Perlahan, Satrio merubah posisi tidurnya menjadi miring. Ranti pun membuka kedua tangannya, hingga sepasang anak manusia itu pun merapat, saling beradu tatap, membaca pikiran masing-masing dari sorot matanya. "Aku mencintaimu, Mas," ucap Ranti lirih, seliris similir angin di luar. "Sebenarnya aku masih bingung dengan keadaan ini. Tapi jujur, aku gak bisa membohongi diri sendiri. Aku juga cinta kamu," timpal Satrio, juga lirih. Hingga secara perlahan, mereka mulai melakukan sesuatu yang membuat kulit merinding, membuat nafas mulai memburu, dan dinginnya malam berangsur berubah menjadi hangat, lalu menjadi panas, lantas ada daun yang meranggas di antara gundukan bukit yang indah. Keesokan harinya, Ranti dan Satrio, selayaknya sepasang anak muda, nampak riang sekali. Petualangan yang dilakukan semalam benar-benar telah membuat sepasang anak muda itu menjadi fresh. Layaknya pengantin baru, keduanya lengket terus, dan mereka sudah sepakat hendak menemui suami Ranti bersama. Apapun yang terjadi nanti, Ranti hendak minta cerai. Baginya, Pak Dodi bukanlah jodohnya. Lelaki itu terlalu tua untuknya.
Selain itu, Ranti gak mau menjadi istri dari lelaki yang mudah menyakiti wanita dengan kata-katanya. Setelah check out, Ranti dan Satrio kembali menuju posko KKN. Tadi Ranti sempat telepon Inu, bertanya apakah suaminya ada di pos KKN. Dikatakan Inu, suaminya semalam habis marah sebentar, langsung pulang. Tapi begitu Ranti dan Satrio sudah sampai ke posko KKN, Ranti merasa sudah dijebak Inu. Ternyata suami masih ada di posko KKN. Ranti sempat melempar pandangan angker ke Inu. Dia merasa kecewa dengan temannya itu. Sementara Inu sendiri sudah menangkap tatapan Ranti. Begitu nampak membencinya. Sebenarnya dia mau menjelaskan, tapi gak mungkin. Pak Dodi tengah memarahi Ranti habis-habisan. Aku sudah menganggap kamu maki, kata Pak Dodi. Terdengar ketus sekali. Pada dasarnya, suami Ranti itu hendak mengajak Satrio. Tapi dia cepat sadar, jika itu dilakukan, sama saja dia seperti seorang preman di pinggir jalan. Ya sudah, berarti aku gak perlu pulang ke rumahmu lagi kan? Timbal Ranti dengan nada suara santai. Tapi justru itu yang membuat kedua mata Pak Dodi melotot lebar. Lelaki itu gak nyangka istrinya akan menjawab seperti itu. Padahal dari sejak kemarin sudah menahan kobaran api cemburu dalam hati. Dan saat itu seperti sudah gak kuat menahan lagi. Hingga dengan gerakan cepat, tangannya mengayun dan plak. Satu tamparan keras mendarat di pipi istrinya. Ranti menjerit. Satrio bergegas cepat berdiri dan ingin meraih baju Pak Dodi, tapi diurungkan. Hei Pak, jangan main kasar sama perempuan, seru Satrio dengan api yang menyala-nyala di matanya. Kamu gak usah ikut campur ya. Apa mentang-mentang sudah menjadi pahlawan berdia? Sahut Pak Dodi. Terdengar sengit. Keadaan Ranti masih diam terpaku, masih menyentuh pipinya yang masih terasa sakit. Kedua matanya sudah menitikkan air. Bibirnya bergetar, ingin mengucapkan sesuatu tapi gak bisa. Hingga akhirnya dia bangkit dari tempat duduknya dan menyambar tangan Satrio dan menariknya keluar dari posko KKN dan pergi begitu saja. Pak Satrio yang sebenarnya menyesali atas perlakuannya terhadap Ranti gak bisa berbuat apa-apa selain menatap tajam ke arah di mana Ranti dan Satrio berlalu. Dan sekarang perasaan apa yang saat ini dirasakan oleh Pak Dodi ketika melihat kenyataan yang begitu menyakitkan? Istrinya pergi sama lelaki lain.